mumpung masih ada jeda matkul, kita sholat duha dulu yuk. Boleh, yuk. Tadi matkul praktek penafsiran kita dikasih tugas apa ya? Iya ya, kira-kira apa ya kok suruh nunggu? Katanya mau dikirim. Semoga gak susah-susah sih. Amin ya. Kayaknya rame banget ya di atas. Iya deh. Kira-kira mereka pada ngapain ya di sini? Ya, soalnya juga. Syah, maksud kamu apaan? Itu kan tempat bekas kita sholat. Kok dipel? Ya kan emang kotor. Maksud kamu kita? Apaan sih mereka tiba-tiba marah-marah gitu? Kenapa ya kira-kira tadi Tasya langsung ngepel bekas tempat kita sholat? Gak tahu sih. Kenapa ya? Padahal kita cuma sholat dulu sebentar. Pakai dipel segala. Kenapa ya? Jangan-jangan Kemarin tuh aku lihat-lihat ada jadwal sholatan tahu. Nih, gimana? itu di lapangan Gumo sama ke situ loh yang lagi viral. Oh, yang itu. Kamu mau berangkat ya? Iya, ikut sama aku. Enggak ah, aku nggak mau. Kenapa? Soalnya di keluarga gue aja juga nggak ada yang ngajarin sholatan kayak gitu. Oh. Ya coba lah sekali-kali sama aku. Enggak ah, emang ada ya dalil yang ngajarin kita buat sholawatan? Ya kan selagi masih perbuatan yang baik, kenapa enggak? Nggak mau ah. Orang tua aku aja juga nggak ngebolehin. Terus maksud kamu ini nggak bener gitu? Ya nggak gitu sih, cuma aku ngikut aja apa yang diajarin orang tua aku. Kok gitu sih? Ya udah sih, nggak usah maksa gitu. Kan emang aku nggak ada ajaran kayak gitu. Ya udahlah, emang kayaknya kita nggak sependapat aja. Padahal biasanya aku bareng Hafizah. Oh, ternyata tugasnya mempelajari makna surah Al-Hujurat ayat 10. Kamu kenapa? Kok aku lihat dari tadi kok kayak sedih banget. Gak apa-apa sih. Cuma tadi ada sedikit masalah aja sama Hafizah. Kayak kita beda pendapat gitu. Kalau boleh tahu, memangnya beda pendapat apa sih kamu sama Hafizah? Kok sampai kamu musuhan kayak gitu sih? Enggak, tadi itu kayak dia ngajakin sholawatan. Cuma kan di keluarga gue kan nggak pernah diajarin kayak gitu. Ya aku nggak mau lah. Gitu ya. Ya udah deh. Kamu besok free nggak? Kayaknya sih free. Oke, kalau free ikut aku yuk besok yuk. Apa aja? Ke taman deh. Janjian jam 3 ya habis matkul. Boleh. Emang mau ngapain sih kita? Ya ada deh, pokoknya nanti lihat ya. Tapi kamu jangan murung terus. Ya, pokoknya besok kamu datang ya, lihat aja pokoknya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 bukan hanya sebagai pengingat, tetapi perintah yang harus diwujudkan dalam kehidupan. Apabila terjadi perselisihan, maka kewajiban kaum beriman adalah melakukan islah, yakni mendamaikan kedua pihak dengan cara yang adil dan bijaksana. Upaya perdamaian ini bukan sekedar menyelesaikan pertentangan, tetapi juga memulihkan hubungan dan menata kembali ikatan ukhuwah. Kemudian ayat wattaqullaha la'allakum turhamun. Siapa yang memelihara ukhuwah dan memperbaiki hubungan, maka ia termasuk orang yang layak mendapatkan rahmat Allah.
Itu Hafizah nggak sih? Coba aku samperin dulu. Kamu lagi baca apa, Jah? Ini lagi baca tafsir Al-Qurtubi Al-Hujurat ayat 10. Ternyata di sini dijelasin tahu lu, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, terus perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Masya Allah. Oh iya lo, aku mau cerita sesuatu dong. Mau cerita apa namanya? Kemarin tuh ya, aku tuh habis kayak ada bertengkar gitu sama Fajriana. Soalnya waktu itu aku ngajak dia sholawatan kan, terus dia nggak mau. Kayak kita lagi beda pendapat gitu deh. Terus kita diemen tahu. Gimana ya enaknya? Berarti kamu dari kemarin diem-dieman nggak pernah ngobrol sama Farjiana? Iya. Kalau saran dari aku sih, daripada nanti keterusan, mending kamu jelasin aja biar kalian nggak salah paham. Oh gitu ya? Iya, nanti ikut aku aja deh jam 3, bisa nggak? Jam 3. Bisa sih, ayolah. Ya, nanti ketemu di taman ya jam 3 ya. Oke, siap. Kamu kenapa kok aku lihat dari tadi ngalamun terus? Jadi kan aku kemarin piket masjid. Terus ada Hafizah sama Fajriana sholat duha. Terus aku kan juga bersih-bersih biasa ya, nyapu, ngepel. Terusan aku juga ngepel, semua aku pel kok, bekas sholat mereka juga aku pel. Terus mereka tiba-tiba marah sama aku. Menurut kamu gimana? Mungkin mereka salah paham sih sama kamu, karena kan posisinya mereka baru selesai sholat, terus ada kamu tiba-tiba ngepel. Apa iya ya? Soalnya mereka kayak marahin aku gitu. Ya udah deh. Kayaknya kamu harus jelasin ke mereka deh, biar mereka nggak salah paham. Boleh deh. Ya nanti kamu jam 3 free nggak? Free sih, emang mau mana? Ya udah nanti jam 3 kamu ikut aku aja ke taman ya. Kok ada Fajriana juga sih di sini? Itu kan Hafizah, ngapain dia di sini juga? Aku sengaja lo ngumpulin kalian di sini karena kemarin aku lihat kalian bertiga itu saling salah paham. Tasya, Hafizah, sama Fajriana. Kayaknya dari kalian harus masing-masing menjelaskan deh, soalnya takut nanti malah jadi salah paham yang berkepanjangan, kan nggak baik. Yang kita awalnya sahabatan kok jadi terpecah belah hanya karena salah paham. Coba dari Tasya dulu. Sebelumnya aku minta maaf ke kalian berdua kalau kemarin perkataan aku itu nyakitin. Tapi sebenarnya kemarin itu oh iya, hari ini kan aku piket masjid, mau bersihin dulu ah. Nah, kalian kan udah tahu, tadi Natasha sudah menjelaskan, jadi kalian berdua jangan salah paham lagi. Terus untuk Hafizah sama untuk Fajriana, kemarin kalian juga sempat musuhan kan, hanya karena Fajriana nggak mau diajak selawatan dan tahlilan kan. Nah, aku tuh cuma mau bilang ya sama kalian, walaupun kita ini berbeda-beda mungkin dalam mengikuti ormas, terus dalam mengikuti pendapat ulama, sebenarnya itu kan nggak apa-apa. Yang penting kan tujuan kita itu sama. Itu apa sih? Untuk mencapai ridha Allah kan. Harusnya kita itu malah belajar bersama, terus malah bersatu. Itu kita kan sahabat nih, masa iya kita musuhan hanya karena hal seperti itu? Kita harus bisa memilih hal-hal yang baik untuk kita dan yang enggak. Itu ya teman-teman ya. Oke, mulai saat ini kita harus baikan ya. Oke? Maaf ya, atas kemarin aku udah salah Ya, ini kamu juga harus maaf-maafan sama ini. Ya, jadi jangan diulang lagi ya teman-teman ya. Kita ini saudara seiman. Kita punya Allah yang sama, Nabi yang sama, dan kiblat yang sama. Jangan biarkan dengan perbedaan membuat kita jauh. Justru dengan perbedaan, mari saling mendekat. Kalau ada perbedaan cara beribadah, cukup
saling menghormati, jangan memusuhi. Islam terlalu indah jika hanya untuk diperdebatkan. Mari kita nikmati persaudaraan yang telah Allah berikan. Ayo tetap bersama, tetap bersahabat, dan saling mendoakan. Allah memerintahkan bersaudara bukan untuk berkelompok untuk saling bermusuhan. Seperti firman-Nya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka, damaikanlah kedua saudaramu yang bertengkar dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Ayat ini bukan hanya untuk dibaca tapi diamalkan. Jadi, mari kita bangun perdamaian dan jangan biarkan perbedaan ormas atau perbedaan sudut pandang menghancurkan ukhuwah yang Allah wajibkan. Sudahi saling menyalahkan, sudahi menganggap kelompok sendiri yang paling benar. Itu hanya akan membuat kita terpecah. Yang seharusnya kita lakukan adalah memperkuat ukhuwah. Yuk, jadikan perbedaan kita sebagai alasan untuk saling belajar, bukan saling membenci. Kita bukan musuh, yang kita lawan adalah kebodohan, kebencian, dan hawa nafsu. Jadi, mari kita satukan hati, karena umat Islam akan kuat jika saling bersatu dan akan lemah jika kita saling menjatuhkan. Untuk apa kita saling membanggakan ormas dan saling membanggakan pendapat ulama jika pada akhirnya membuat hati kita saling menjauh? Rangkul saudara yang berbeda, kita belajar bersama, kita berjalan bersama. Berbeda bukan berarti kita harus bermusuhan. Dunia ini singkat, hidup ini cuma sementara. Jangan kamu bebani dengan permusuhan antar sesama muslim. Bukankah lebih baik kita bersatu